Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Wang Lin diam-diam menghela napas panjang. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan manusia. Menjadi tua dan jatuh sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Dan Niu telah menikah dengan putri penjaga toko Zhao dan anak laki-laki ini adalah putranya. Anak kecil itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang, kamu masih belum memberitahuku apakah anggur ini rasanya enak atau tidak?" Dan Niu terus memandang Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, tetapi ginseng." Wang Lin memandang Dan Niu, matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, "Dan Niu, bawa pulang dia, aku akan berjalan-jalan di sekitar blok." Dan Niu mengambil anggur dari tangan Wang Lin, dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu lalu berkata, "Paman telah berjanji kepadaku sebelumnya bahwa paman tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum ketika dia bangkit dan hendak berjalan. Dan Niu menghela nafas dan memegang tangan anak laki-laki itu dalam perjalanannya kembali ke toko besi. Anak laki-laki itu tersenyum dan dengan gembira berkata, "Ayah, permen yang diberikan kakek Wang kepadaku sungguh enak. Setiap kali memakannya, tubuhku terasa hangat." Saat ini, Wang Lin terus berjalan. Semua pemilik toko sepertinya mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di hadapan Wang Lin. "Tuan Wang, kamu harus memahami bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, aku berjanji, bulan depan aku akan membayar sewanya." "Itu benar, Tuan Wang. Sekarang bisnis benar-benar tidak bagus. Bagaimana kalau kamu menunggu beberapa hari lagi?" Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang uang kepadanya. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali. Jadi dia membiarkan semuanya terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari pemahaman surga. Dalam 9 tahun ini, segalanya telah banyak berubah. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Hal ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya kepada pemilik toko dan berkata, "Aku tidak memungut uang sewa hari ini. Kalian semua boleh pergi." Semua pemilik toko tampak menghela napas lega lalu pergi. Wang Lin berjalan menyusuri jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di ujung jalan. Namun pada saat ini, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek dan ada darah segar yang keluar dari sudut mulutnya. Saat dia melewati Wang Lin, matanya langsung melebar. Dia segera menarik kendali dan saat kuda itu meringkik panjang, dia segera melompat turun dari punggungnya. Tetapi sebelum bisa berbicara, dia batuk seteguk darah yang bercampur dengan potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan aku, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia melihatnya. Orang ini adalah Su Tao yang selalu mengunjunginya di hari libur dan memberinya sejumlah besar uang. "Jika kamu ada masalah, segera beritahu aku." "Tuan Wang, yang mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin perlahan-lahan memahami apa yang terjadi. Entah bagaimana, yang mulia telah membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar yang mulia mundur dan tidak mau terlibat. Sampai hari ini, yang mulia bersembunyi di dalam istananya. Kultivator itu merasa akan merepotkan jika memasuki istana. Jadi dia melampiaskan semua kemarahannya pada pengikut yang mulia.
Su Tao bisa dianggap sangat pintar. Ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera melarikan diri, tetapi dia masih sempat dipukul oleh kultivator tersebut, sehingga dia melarikan diri dengan panik. Saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Saat Su Tao sedang berbicara, seorang kultivator muda berjalan di sudut jalan. Dia segera berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator tersebut, tubuhnya menggigil dan dia batuk seteguk darah lagi sebelum akhirnya terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Setelah mengatakannya, dia langsung pingsan. Kultivator itu mencibir sambil menatap Wang Lin dan menggerakkan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata manusia menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak menuju Su Tao untuk memusnahkannya. Kultivator ini ternyata sangat kejam karena dia juga memasukkan Wang Lin ke dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanyalah manusia biasa, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada, maka hubungan mereka pasti dalam. Jadi sebaiknya dia membunuh mereka berdua. Wang Lin segera mengerutkan alisnya. Jika pihak ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia mungkin tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama bertahun-tahun, namun hal itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk mengambil tindakan. Tetapi sekarang, kultivator Foundation Establishment ini berani melibatkannya dalam serangannya. Ekspresi Wang Lin masih tetap normal dan matanya tenang saat dia menggerakkan tangannya seolah-olah sedang mengusir nyamuk. Tiba-tiba tengkorak itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dia berteriak dan tidak lagi berani bergerak maju, tetapi itu masih merupakan langkah yang terlalu lambat. Saat Wang Lin menggerakkan tangannya, iblis Suli Guo muncul dan bergegas menuju tengkoraknya. Dia dengan keras menggigit tengkorak itu sebelum menelannya dan kemudian menatap tajam ke arah pemuda itu sebelum perlahan menghilang. Wajah pemuda itu menjadi merah dan dia batuk seteguk darah serta jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian tanpa sepatah kata pun, pemuda itu lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia fana dan tidak ingin menyia-nyiakan usahanya untuk masalah kecil ini. Hanya beberapa saat berlalu setelah kedatangan dan kepergian kultivator itu, ditambah fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, maka itu tidak menarik perhatian manusia dan kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin yang bertiup. Apalagi saat ini, jumlah orang yang turun ke jalan jauh lebih sedikit. Wang Lin segera menghela napas panjang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan ke toko kelontong. Saat dia masuk, penjaga toko dengan cepat datang menyambutnya. Wang Lin langsung menunjuk ke arah Su Tao yang pingsan di jalan dan berkata, "Penjaga toko, tolong minta 2 pekerjamu untuk membawanya ke tokoku." Penjaga toko kelontong itu sedikit ragu-ragu. Dia secara diam-diam melihat sekelilingnya dan kemudian ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia mulai berkata kepada Wang Lin, "Tuan Wang, kami bahkan tidak tahu apakah orang ini masih hidup atau mati. Ayo laporkan ini ke petugas. Jika tidak, kamu mungkin akan mendapatkan banyak masalah." Wang Lin hanya tersenyum ketika mendengarnya. Dia menepuk bahu penjaga toko dan berkata, "Jangan khawatir, temukan seseorang untuk menggendongnya." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan perlahan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Penjaga toko melihat ke belakang Wang Lin. Dia menghela nafas lalu berkata, "Orang yang baik, Tuan Wang benar-benar orang yang baik."
Setelah selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia langsung berteriak, "Kalian keluar dan bawa orang itu ke toko Tuan Wang." Saat Wang Lin tiba kembali di tokonya, dua pekerja muda membawa Su Tao dan mengikuti instruksi Wang Lin, lalu menempatkannya di lantai toko. Wang Lin dengan santai memberi mereka beberapa koin perak sebelum mereka pergi. Kemudian dia duduk di samping kompor dan mulai berpikir dalam diam. Jika dia tidak membantu, Su Tao tidak akan bisa hidup. Mengingat betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling rendah dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Tao. Kemudian dia mengambil kendi anggur dan meminumnya sambil menunggu Su Tao bangun. Sementara itu di pinggiran timur kota ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sepi dan di depannya terdapat kolam dengan bunga teratai. Daun teratai hijau segar mengapung di kolam dan ikan menyentuhnya dengan lembut sehingga menciptakan riak yang terlihat sangat menenangkan hati. Saat ini, meski ada angin sepoi-sepoi, namun suara gemerisik dedaunan tertutupi oleh suara yang menderu. Pemuda itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari masuk. Beberapa kultivator yang sedang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi pemuda itu. "Saudara junior, bagaimana mungkin manusia fana bisa menyebabkanmu terluka parah?" Kultivator kecil itu mendorong orang itu ke samping dan berkata, "Aku perlu bertemu guru. Aku harus melaporkannya." "Apa masalahnya? Kenapa kamu panik?" Dari dalam kuil keluar seorang pria parubaya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar terlihat sangat jelas. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia terlihat sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua kultivator yang sedang berkultivasi langsung berdiri dan dengan hormat berdiri di sampingnya. Setelah kultivator kecil itu melihat pria parubaya, dia berlutut di tanah dan berkata, "Guru, seseorang menghancurkan roh penjagaku dan merusak jiwaku. Guru, tolong balas dendam untukku." Kultivator bertelinga besar memandang ke arah kultivator kecil. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, kultivator bertelinga besar menunjuk ke tengkorak tersebut, lalu meraihnya dan tanpa sepatah kata pun, dia mendorongnya ke dahi kultivator kecil tersebut. Ekspresi kultivator kecil itu menjadi tampak kesakitan saat gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang memerah dan kerusakan yang dideritanya telah disembuhkan. Kultivator bertelinga besar melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, "Ceritakan apa yang terjadi." Kultivator kecil itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi dan membuat banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar ketika dia berbicara, dan kultivator bertelinga besar hanya mendengarkan dalam diam. Murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki tatapan yang aneh. Tak lama kemudian, kultivator kecil itu selesai berbicara dan matanya dipenuhi kebencian. "Guru, aku sudah memberitahu dia nama Anda, tetapi orang ini terlalu sombong. Guru, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran." Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tetap tenang ketika dia melihat ke arah kultivator kecil itu dan berkata, "Apakah kamu yakin ketika kamu melihat kultivator ini, dia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah dia adalah manusia fana?"
Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Iya guru, itu betul. Pada awalnya aku berpikir dia hanyalah manusia fana." Mata kultivator bertelinga besar itu menunjukkan cahaya aneh. Dia tampak marah ketika dia berkata kepada kultivator kecil itu, "Ikutlah denganku dan pimpin jalannya. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kita akan berjalan." Kultivator kecil itu tampak sangat senang dan segera memimpin kultivator bertelinga besar itu keluar dari kuil. Adapun para kultivator yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat guru mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka akhirnya ragu-ragu. Namun salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Guru terlalu memanjakan saudara junior." Seorang pria parubaya tersenyum kejut dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi. Dengan kebijaksanaan guru, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebohongan dalam kata-kata adik junior? Sebaiknya kita tidak perlu mempermasalahkannya. Dengan kepribadian saudara junior, cepat atau lambat dia akan mendapatkan masalah besar." Para kultivator lainnya menggumamkan beberapa patah kata. Dengan adanya guru di sini, bahkan jika saudara junior mendapatkan masalah besar, dia akan tetap baik-baik saja. Jika itu salah satu dari kita, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ya, ini bukan pertama kalinya kita menyaksikan guru memihak saudara junior. Bahkan metode kultivasi saudara junior pun berbeda dengan kita. Lupakan, selama kita mengetahuinya di dalam hati, tidak apa-apa. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Aku ingin tahu, murid sekte mana yang kali ini membuat marah saudara junior. Dari apa yang dikatakannya, orang ini bercampur dengan manusia fana. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki berbagai jenis kultivator. Kukira kultivator itu berada pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara junior dengan begitu mudah. Apa gunanya kita membicarakan hal ini? Dengan kedudukan guru di aliansi 4 sekte, belum lagi para kultivator formasi inti, bahkan para kultivator nesensol pun tidak akan berani menghadapi guru. Mereka membicarakannya sebentar, lalu melanjutkan berkultivasi. Saat kultivator kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa gurunya selalu menjadi yang terbaik baginya. Mungkin karena dia adalah murid pribadinya. Sejak kecil, setiap kali dia mendapatkan masalah, yang harus dia lakukan hanyalah memberitahunya. Gurunya kemudian akan membawanya dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, gurunya tidak pernah menolaknya sekalipun. Sekarang gurunya ada di sini. Dia akan membiarkan Wang Lin mati tanpa tempat istirahat dan memberitahu Wang Lin konsekuensi dari mempermainkannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melihat ke arah gurunya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi, gurunya semakin marah. Dalam ingatannya, setiap kali gurunya membawanya untuk memusnahkan seseorang yang mengganggunya, gurunya selalu memiliki ekspresi seperti ini. Terlepas dari siapa yang menjadi musuhnya, ketika mereka melihat gurunya, wajah mereka semua akan menjadi pucat. Ada yang memohon belas kasihan, ada yang mencoba melarikan diri, dan ada pula yang berusaha melawan. Namun apapun yang terjadi, ketiga tipe orang tersebut akan melihat akhir yang sama. Kebanggaan di hati kultivator kecil itu meningkat, membuatnya merasa seperti baru saja makan yang manis-manis. Dia mulai berjalan cepat, berharap Wang Lin belum melarikan diri. Saat mereka berjalan, kultivator bertelinga besar itu tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat kultivator bertelinga besar itu sedang melihat ke sebuah kios yang menjual permen.
Mata kultivator bertelinga besar itu menampakkan cahaya lembut saat dia berjalan dan dengan lembut bertanya, "Berapa harga permen ini?" Ketika penjual kios melihat orang bertelinga besar, entah kenapa dia mengembangkan perasaan baik terhadapnya dan menjawab, "1 koin tembaga saja sudah cukup." Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat dari dekat permen-permen yang berbeda dan mengambilnya. Kultivator kecil itu terkejut melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya membeli permen. Jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun yang tidak dia duga adalah gurunya menyerahkan permen itu kepadanya. "Fuer, saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu berkelahi dengan sekelompok anak karena permen. Mungkin kamu sudah lupa." Mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tidak memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena gurunya, dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit memerah dan dia berbisik, "Aku belum lupa. Gurulah yang membawaku pergi dari sana dan mengajariku kultivasi." Kultivator bertelinga besar mengusap kepala kultivator kecil itu dan berkata, "Ayo pergi, bawa aku menemui orang itu." Saat kultivator kecil itu melihat permen itu, pemandangan masa kecilnya terulang kembali di benaknya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen itu ke dalam tasnya. Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya, karena ini adalah sesuatu yang dibelikan oleh gurunya. Pada saat ini, langit mulai gelap bersamaan dengan kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil tiba di toko Wang Lin. Namun, ada cahaya lampu yang datang dari pinggir jalan. Sementara itu, Su Tao telah terbangun. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan cepat memahami sekelilingnya dan segera bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung berlutut di lantai dengan ekspresi gembira di wajahnya. Namun ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Tao saat dia berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu untuk membayar kembali kebaikanmu selama 16 tahun ini. Sekarang kamu boleh pergi." Su Tao ragu-ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali lagi dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikan Tuan. Aku akan mengingatnya selamanya." Setelah selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam lalu berdiri dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan keningnya dan berkata, "Su Tao, kembalilah. Jangan repot-repot menutup pintunya." Tubuh Su Tao bergetar ketika dia dengan cepat kembali dan menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan dengan jelas berkata, "Berdiri di samping, kita kedatangan tamu." Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya bergetar saat dia melihat ke arah pintu. Tak lama setelah itu, seseorang dapat mendengar langkah kaki lembut yang mendekat. Segera, seseorang bertelinga besar masuk bersama dengan kultivator kecil yang telah melawan Wang Lin sebelumnya. Su Tao langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia segera menyadari bahwa sosok bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana. Saat ini hatinya langsung kacau, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur. Setelah kultivator kecil itu memasuki toko, dia langsung tertawa dan berteriak, "Guru, dialah yang menyakitiku." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut saat mengetahui bahwa gurunya tidak sedang melihat orang-orang tersebut, namun pada ukiran kayu yang mengelilingi mereka. Wang Lin masih belum berbicara. Dia dengan santai meminum anggurnya.
Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Sementara itu, kultivator bertelinga besar dengan hati-hati, melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Kedua ukiran ini adalah pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih. Kultivator bertelinga besar itu melihat dalam waktu yang lama lalu tersenyum. Dia membalikkan lengan bajunya dan segera duduk di hadapan Wang Lin. "Jika aku bertanya, apakah kamu mengizinkanku minum?" Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengambil cangkir. Wang Lin memandang orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkan secangkir. Saat dia meminumnya, matanya menunjukkan cahaya yang aneh. "Enak." Wang Lin tertawa mendengarnya. "Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkanmu sisa kendi itu." Kultivator bertelinga besar itu tertawa. Dia tidak menolak hadiah itu. Dia menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Tingkat kultivasi rekan kultivator lebih tinggi dariku. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia fana. Aku sangat mengagumimu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di genggamannya. Dia segera meminumnya dan berkata, "Rekan kultivator menggunakan murid untuk berubah menjadi manusia fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama dengan milikku, jadi tidak perlu dikagumi." Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar itu semakin dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin. "Sepertinya aku tidak salah. Setelah mendengar dari muridku, aku menduga ada orang lain yang berada di alam yang sama denganku. Orang lain yang mencoba mencapai tahap formasi jiwa." Wang Lin diam-diam tersenyum setelah mendengarnya. "Rekan kultivator, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap formasi jiwa terlebih dahulu?" Wang Lin samar-samar tersenyum ketika mendengarnya. "Jika aku merasakan persaingan di hatiku, maka aku khawatir tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa di dalam hidupku. Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam." Kultivator bertelinga besar itu tertawa sambil melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator sekaliber dirimu di sini. Bagus, namaku Zhou Wutai. Aku harus memanggilmu apa?" Wang Lin mengambil kendi anggur lalu meminumnya dan berkata, "Wang Lin." Zhou Wutai tersenyum dan berkata lagi, "Rekan kultivator Wang, kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Hari ini, aku akan mengucapkan selamat kepadamu lebih awal." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Rekan kultivator Zhou berbicara terlalu dini. Dari sudut pandangku, apakah rekan kultivator Zhou dapat mencapai tahap formasi jiwa masih belum pasti. Tetapi muridmu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Mata Zhou Wutai langsung berbinar, tetapi dia tetap diam. Kultivator kecil itu ingin menatap Wang Lin dengan kejam, tetapi melihat gurunya tampak sangat akrab dengannya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, orang ini bukan hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang kejam. Bahkan Su Tao merasa kata-kata Wang Lin terlalu berlebihan. Dia menjadi lebih berhati-hati, takut kalau kultivator bertelinga besar akan menjadi marah. Namun yang mengejutkannya adalah
Setelah kultivator bertelinga besar selesai merenung, kultivator bertelinga besar tidak hanya tidak marah, dia juga menunjukkan senyuman pahit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.